Apakah kamu suka overthinking, mikir yang aneh-aneh dan akhirnya stres sendiri? Terlebih masalah keuangan dan investasi. Kalau iya, video kali ini bisa bantu kamu keluar dari yang namanya overthinking dan mulai berpikir jernih. Yuk kita bahas! Hai guys, apa kabarnya? Ketemu lagi nih bareng Melvin Mumpuni. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat. Kali ini aku mau cerita salah satu cara berpikir yang diajarkan ketika aku kuliah S1. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, S1 ku ini adalah Teknik Industri di Unpar Bandung. Salah satu cara berpikir yang diajarkan adalah ternyata seorang engineer perlu fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol. Jadi kalau kita menghadapi masalah, selalu ada banyak yang menjadi penyebab. Sebagian ada yang bisa kita kontrol, sebagian nggak bisa kita kontrol. Nah, sebagai seorang engineer, kita disuruh fokus sama hal-hal yang bisa dikontrol. Jadi kita nggak perlu nih namanya ngeluh ini, ngeluh itu. Udah fokus aja satu sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Cari tahu apa yang bisa kita perbaiki. Nah, singkat cerita, ternyata cara berpikir itu ada namanya guys, yaitu stoikisme atau disingkat stoik. Nah, kalau kamu cari di internet atau lebih tepatnya di Wikipedia, ada tuh penjelasannya. Ternyata stoikisme ini atau disebut juga Stoa adalah sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani, oleh orang yang namanya Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Gokil, ternyata ada dong penjelasannya secara filsafat. Dan materi ini sebenarnya sudah pernah dibahas di beberapa channel YouTube seperti 1%, Ferry Irwandi, dan beberapa podcast. Nah, pertanyaannya, apakah stoik ini bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah keuangan dan investasi? Jawabannya, bisa banget dong. Gini contohnya. Studi kasusnya, harga rumah yang katanya setiap Senin naik terus. Sehingga anak-anak muda seperti kita, para milenial atau kamu, teman-teman generasi Z, sulit nih untuk beli rumah. Ya, sebenarnya ada banyak ya penyebab harga rumah itu naik. Bahkan salah satu yang paling absurd itu katanya harga rumah naik karena generasi X atau generasi sebelum kita nih beli rumah untuk diinvestasikan. Oke deh, gini, coba kamu pikirkan kira-kira faktor apa atau apa aja yang menyebabkan harga rumah itu bisa naik dan kira-kira faktor apa yang bisa kita kendalikan. Yuk, kita bahas variabel yang bisa kita kendalikan. Yang pertama, itu penghasilan dan pengeluarannya kita. Harga rumahnya emang naik sih, tapi kalau income-nya kekecilan ya harus ditambah. Gampangnya, kalau kita merasa penghasilan kita masih kecil, ya udah cari pekerjaan sampingan. Ya lumayan lah ya buat nambah-nambah, bener? Kemudian yang kedua, berapa nih yang bisa kita investasikan setiap bulannya? Kalau penghasilan kita mulai bertambah, maka kita bisa investasi lebih banyak, betul? Terakhir, harga rumah yang kita mau beli. Bener, harga rumah itu naik. Tapi ada satu fakta nih, harga rumah itu beragam. Rumah seperti apa dan harga berapa, itu bisa disesuaikan dengan kemauannya kita. Setuju? Nah, setelah itu coba dipikirkan. Apa saja nih yang sudah pernah kamu lakukan untuk bisa beli rumah? Udah pernah cek belum harga rumah di Google misal? Kedua, udah pernah coba belum nambah penghasilan kamu? Dan yang ketiga, apakah kamu sudah pernah menghitung untuk nyiapin uang mukanya? Ya, kalau belum, sekarang waktunya kamu ngelakuin dulu. Coba deh kamu hitung pakai aplikasi Finansialku, itu perencanaan dana beli rumah. Terus di situ juga ada e-book dan video online course strategi untuk beli rumah. Udah, cobain gih. Kalau masih kesulitan, nggak apa, sini aku bantu. Nah, kalau kamu sudah melakukan hal tersebut, sebenarnya kita itu sudah bisa mengurai masalah dan kemudian mencari alternatif solusi. Sampai sini teman-teman sudah jelas? Oke, seandainya kamu punya overthinking di keuangan, silakan tulis di kolom komentar. Sini, aku coba bantu untuk analisa. Gimana nih dengan stoik dalam berinvestasi? Wah, ini banyak banget guys, dan sering aku lihat di webinar. Ko Melvin, gimana nih saham ABCD, EFGH, HICK, dan seterusnya? Loh, kami ini investasi saham, dagang saham, atau tebak-tebakan? Dipikirnya ya aku dukun yang bisa menebak harga.
Gini, bisa jadi kamu masih sama seperti aku yang belum bisa menebak harga saham. Ya, kalau aku nih, aku coba adalah belajar keuangan dan investasi lebih dalam sambil dipraktekin. Contoh nih, di saham nih ya, aku coba pelajari laporan keuangan perusahaan. Kemudian aku coba hitung atau coba namanya valuasi harga wajar sebuah perusahaan. Nah, dari situ deh, baru aku cari saham-saham yang terdiskon harganya. Kita beli saham-saham perusahaan bagus di harga diskon atau saat murah. Nah, nanti jualnya ketika harganya sudah di harga normal atau di harga yang lebih tinggi. Teknisnya itu namanya value investing. Agak panjang nih jelasinnya, tapi aku sudah pernah bahas di salah satu playlist ini. Gini aja deh, kalau kamu masih pusing dengan investasi kamu, aku bantu review investasi kamu itu di reksadana, saham, peer-to-peer lending, dan investasi lainnya. Caranya, kamu jadi dulu member premium aplikasi Finansial. Itu cuma Rp35.000 per bulan. Nah, kalau kamu masih pengen lebih murah lagi, boleh pakai kode promo yang ada di Minko. Cek link description. Nah, setelah jadi member premium di aplikasi Finansialku, kamu bisa chat ke nomor WhatsApp ini. Oke, sampai jumpa di Melek Finansial episode berikutnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.